Isu perselingkuhan emang seru banget ya dibicarakan. Apalagi kalau yang selingkuh itu ratu-ratu. Seru tuh. Ada 4 ratu di dunia yang katanya nih doyan banget selingkuh. Siapa saja ya? Yuk kita undangin bersama di channel Mewalwell. Oke, ratu pertama yaitu Ratu Victoria. Dia termasuk muda loh saat mewarisi tahta di kerajaan Inggris. Umurnya saat itu masih di sekitar 18 tahun. Nah, tidak lama setelah dia mewarisi tahta kerajaan Inggris, Ratu Victoria menikah dengan Pangeran Albert namanya. Sayangnya nih pernikahan mereka itu agak kurang seimbang karena isunya si Ratu punya hasrat seksual yang tak pernah padam gitu. Jadi dia tidak bisa atau kurang puas hanya dari satu suami. Kemudian pada sekitar tahun 1861 nih Pangeran Albert wafat. Berkabunglah Ratu Victoria saat itu. Tapi ternyata masa berkabung ini bisa diselamatkanlah sama John Brown. Ia adalah pria asal Skotlandia yang pernah diasingkan selama bertahun-tahun. Nah, keduanya itu mengaku bersahabat hingga 20 tahun lamanya. Mereka sering memancing bersama, bahkan berburu gitu. Awalnya sih masyarakat sana biasa aja ya, sampai kemudian Brown meninggal dunia dan Ratu Victoria kembali galau. Bahkan lebih parah daripada saat kehilangan sang suami. 4 tahun berkabung, ada satu pemuda bernama Karim Abdul yang muncul. Ternyata pemuda berusia 24 tahun ini bertugas untuk melayani Ratu Victoria yang saat itu berusia 68 tahun. Pemuda ini cukup tampan dengan badan yang tegap, tingginya yang khas orang tampan gitu. Gak perlu lama-lama, Karim ini sudah bisa jadi orang terdekat Ratu, hanya 1 tahun saja. Kedekatan ini pun membuat istana murka, hingga kemudian saat Ratu Victoria meninggal, penggantinya yakni Raja Edward VII atau anak dari Albert dan Victoria membuka aib perselingkuhan ibundanya. Dia punya segala bukti perselingkuhan itu dan dihancurkan. Termasuk dia juga punya buku harian pemuda yang bernama Karim itu. Di sana tertulis cinta yang dimiliki Victoria kepada Karim. Oke, yang kedua yakni Ratu Margaret. 2 kali menjadi ratu, pandai bermediasi, sandera yang berbahaya, dan musuh yang perlu dilenyapkan. Margaret adalah seorang Katolik yang berada di pucuk pimpinan negara Huguenot, yang misinya adalah membawa perdamaian. Anak perempuan ketujuh dari Henry II dan Catherine de Medici ini menjadi umpan dalam sebuah penyergapan kriminal yang mempertaruhkan nyawanya sendiri, yang dikorbankan oleh ibunya sendiri di altar kebijaksanaan politik. Parasnya yang sangat menggoda dan menjadi kebanggaan keluarga membuat Margaret tidak pernah patah arang untuk urusan hati. Dia membenci pernikahannya dengan Henry III. Dan mereka berdua memiliki kekasih. Jadi namanya yakni Joseph Boniface de la Morse. Aduh, aku takut salah ya nyebut namanya, ya pokoknya itulah ya. Nanti aku tulis di sini deh. Nah, Joseph ini dikatakan sebagai pacar pertama dari Margot, meskipun sang ratu itu tidak berbicara apa-apa tentang Joseph dalam memoarnya. Mungkin untuk melindungi dirinya dari tuduhan keterlibatan dalam komplotan Joseph ketika melawan raja. Kemudian dia bertemu dengan Louis de Bassy de Amboise. Aduh, takut salah lah nyebutnya. Yang dianggapnya berpenampilan oke. Namun keduanya tidak memiliki hubungan spesial yang jauh. Sampai pada tahun 1580 ketika Margot berumur 27 tahun, dia bertemu dengan Harley. Nah, begini ceritanya nih. Margot yang saat itu berumur 27 tahun jatuh cinta dengan Harley, atau katanya namanya matahari yang tampan. Setelah kepergok pihak istana, Margot pun diasingkan oleh suaminya sendiri dari Paris pada tahun 1585. Dengan sikap yang tak menyesali perbuatannya, dia meninggalkan Henry dan melakukan perjalanan dari kota ke kota bersama Harley. Sampai akhirnya ditangkap dan dipenjara di Kastil Uson, dan di mana ia menghabiskan 20 tahun hidupnya. Oke, yang berikutnya adalah Ratu Mary dari Rumania.
Nah, Mary ini adalah seorang wanita yang tegas dan cantik, berambut coklat dengan mata biru yang tajam. Orang-orang pada zamannya memanggilnya ratu semua lelaki, begitu. Nah, Putri Mary dari Edinburgh ini menikahi Ferdinand de Hohenzollern, pewaris tahta dari Rumania. Kala itu, Mary masih berumur 17 tahun dan Ferdinand 10 tahun lebih tua darinya. Mary tidak pernah mencintai Ferdinand, begitu pula sebaliknya. Dia amat membenci sang suami. Selama hidup pula, Mary melahirkan 6 anak. Namun, tidak semua bayi ini berasal dari perkawinannya dengan Ferdinand. Orang-orang itu tidak bisa berhenti bergosip tentang perselingkuhannya dengan utusan Jerman, anggota Polandia, dan politisi Rumania. Ferdinand sendiri itu sadar akan kecerobohannya, tetapi memilih untuk menutup mata sebab terlanjur cinta. Anak perempuan kedua dari Mary ini merupakan buah dari hubungan gelapnya dengan seorang petugas keamanan kerajaan yang bernama Zizi Cantacuzino. Namun cinta sejati dalam hidup Mary itu adalah Pangeran Barbus Tirbey atau seorang pria tampan dengan mata coklat tua. Sementara itu, Ileana dan Mircea atau anak bungsu Mary diduga merupakan hasil perselingkuhan ini karena keduanya mirip sekali dengan Tirbey. Nah, anak laki-laki Mary, yakni Charles II, mengasingkan Tirbey untuk mengakhiri perselingkuhan tersebut. Dalam surat-surat yang dituliskan oleh Mary selama pengasingan untuk Tirbey, dia mengaku putus asa dan terus menangis hingga patah hati. Sebagai balasan, Tirbey selalu menjawab surat-surat Mary dengan penuh gairah dan mencantumkan 5 huruf. I love you, my Mary. Romantis banget ya. Oke, yang terakhir yakni Ratu Mary juga, tapi Antoinette. Nah, Mary Antoinette ini bukanlah seorang pelacur seperti yang digambarkan oleh sebagian besar kisahnya. Karena ada seseorang yang amat spesial dalam hidupnya selain suaminya. Dia masih berusia 15 tahun saat itu, ketika dia menikah dengan Pangeran Louis XVI, Dauphin of France, yang lebih tertarik pada kegiatan berburu daripada istrinya yang cantik jelita. Jadi selama 7 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, kehidupan pernikahan mereka itu tidak penuh gairah. Louis selalu memberi istrinya hadiah, termasuk sebuah rumah 3 lantai yang strategis dan tersembunyi di sudut yang desa-desa yang jauh begitu. Namun di sanalah letak dari kesalahan Louis. Ia tidak pernah tahu bahwa sang ratu kerap berpesta pora, foya-foya, dan menjalin hubungan asmara rahasia. Mary bertemu dengan tentara Swedia Hans Axel von Fersen di sebuah pesta di Paris ketika Mary masih menjadi istri Sir Louis. Nah, Hans itu adalah pria yang sopan dan tampan. Dia juga sering berkunjung ke rumah dari Mary ini dan bahkan memiliki apartemen sendiri tepat di depan kediaman Mary. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti nih apakah cinta mereka benar adanya. Tetapi korespondensi rahasia kerajaan menulis kasih sayang mereka amat besar satu sama lain. Selama revolusi Prancis, ketika Mary dan keluarganya dipenjara di sana, Hans bahkan merencanakan untuk membebaskan Mary seorang dan melarikan diri berdua. Dia menggadaikan rumah Mary dan meminjam sejumlah uang yang cukup besar pada saat itu. Tetapi perjuangannya saat itu gagal total. Itu dia 4 ratu yang terkenal doyan selingkuh. Tapi memang alasannya macam-macam ya. Kebanyakan memang raja dan ratu ini merupakan hasil dari perjodohan kerajaan begitu untuk meneruskan tahta. Dan juga ada yang kurang kasih sayang, tidak diperhatikan oleh suaminya, hanya ya sebagai istilahnya pasangan saja, pendamping hidup yang tidak terlihat nyata. Oke deh, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk mendongengi teman-teman semuanya. Kita berjumpa di episode mendatang. Bye.